kabar baik ya, selalu menyertaimu, selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Masih bersama aku di Cinta Reading ya. Oke. Pembacaan secara umum, energi tarik secara acak, jadi bisa resonat bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi sahabat semua. Jadi mau bijak dalam menyikapi readingan ini. Oke, kita mulai ya. Orang-orang yang ditakdirkan akan segera datang padamu. Kira-kira siapa nih ya? Ya, ingat ini adalah prediksi ya. Tidak untuk dijadikan pedoman hidup, tapi hanya sebagai clue, gambaran, sarana untuk antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Kalau tidak resonat, nah, jadikan sebagai pembelajaran ya, atau bisa ya personal reading. Yang ingin personal reading silakan personal reading ya. Di nomor kondes tentunya ada di deskripsi atau di video-video ya, ada di video-video kondes ya. Oke. Orang-orang yang ditakdirkan akan segera datang padamu. Kira-kira seperti apa orang-orangnya, bagaimana sih gitu. Orang baik apa orang nggak baik gitu, orang yang sayang atau orang yang nggak sayang, atau orang yang datang seperti musim jagung. Musim jagung terus ya. Dan kondisi itu kok kalau shuffle kok lama banget sih ya, kita kan cari yang akurat. Kalau kita shuffle-nya main tebak-tebak aja apa ya, kita ambil shuffle gitu, kita ambil aja yo bisa sih, tapi Gondes nggak bisa ya. Orang-orang ditakdirkan, orang-orang yang ditakdirkan akan segera datang padamu. Di sini masuk ke kategori berbagi kasih ya, berbagi cinta ya. Ada hubungan selingkuh toh ya, diantaranya mungkin yang datang di kamu itu orang yang sudah punya pasangan dan tertarik sama kamu, atau memang sudah ditakdirkan untuk bertemu dengan kamu. Makanya tak ayal ada orang yang sudah menikah tapi punya istri lagi atau punya pasangan lain lagi, itu yang disebut namanya selingkuh gitu. Tetapi kan takdir juga masuk, iya masuk takdir. Selingkuh itu masuk ke ranah takdir ya Des. Pastinya masalahnya apa? Semua yang ada di dunia ini tidak ada serba kebetulan. Semua sudah diskenario sang punya hidup. Tapi kita harus diwajibkan untuk mengontrol. Layak enggak buat kita? Gitu loh. Kalau enggak layak ya jangan dilanjutkan. Maksudnya boleh enggak buat kita? Kalau enggak boleh ya jangan dilanjutkan kayak gitu. Ya takdir ya. Kita tidak bisa melawan takdir. Bahkan aku bilang jangan pernah kamu untuk melawan arus takdir. Karena bisa pusing gitu loh. Gitu. Maksud kan? Paham ya? Ya oke. Kamu dipertemukan dengan orang, tapi kamu jatuh cinta, dia jatuh cinta. Terus kamu melawan arus. Sebetulnya pertemuan kalian berdua itu tidak kebetulan, tapi memang udah di skenario alam gitu. Terus kalian saling jatuh cinta, tiba-tiba kamu ngelawan, nggak boleh, aku nggak mau. Ya itu bagus, tetapi pelan-pelan. Ya untuk hal-hal yang tertentu kalau kamu harus melawan itu, tapi tidak harus dilawan dengan keras karena kamu bisa pusing gitu. Oke, paham ya? Paham. Orang-orang yang ditakdirkan akan segera datang padamu atau ke kamu. Lama banget sih Nes shuffle-nya, suka bilang begitu ya. Ya inilah Gondes. Ya, di sini ada pencarian cinta. Orang-orang ini mencari cinta dan ditakdirkan untuk kamu. Walaupun dia itu udah tahu dia punya pasangan. Ya maksudnya kategori selingkuh gitu loh. Ya. Karena mungkin ketertarikan sama kamu ini secara ini ya. Secara bukan alamiah, secara faktanya gitu. Dia manusia biasa, kamu manusia biasa. Dia tertarik sama kamu itu hal biasa. Ya, tetapi ini juga masuk ke kategori takdir yang harus kamu jalanin. Nah, pokok masalahnya kamu bisa ngontrol nggak gitu. Jangan melampaui batasan gitu aja. Ya, kita harus menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Sekalipun itu takdir,
Nah, tetapi kalau kan ada takdir buruk, ada takdir bagus kayak gitu. Tapi kalau negatif ya sebisa mungkin tetap pasrah pada sang pemilik ya, sang pemilik alam gitu. Ya kamu terima, tetapi kamu harus tetap jangan lepas kontrol atau kelola hati. Paham ya? Paham. Terus aku udah seneng deh nanti kalau dia datang itu orang-orang datang. Iya, kamu bisa melihat. Maksudnya tuh gini, bisa melihat itu dia bisa membawa kamu ke versi baik atau tidak gitu. Jangan cuma asal menerima saja, ya kan? Ya, di sini ada yang disebut namanya seorang panglima, seorang maskulin. Ya, dimana hubungan ini tapi setak. Ada yang datang, datang gitu, menawarkan cinta karena dia mencari cinta ya. Tapi untuk hal yang pasti ini di sini depan ya, ini adalah diartikan berbagi cinta. Artinya dia sudah punya cinta lain juga. Artinya dia menginginkan kamu. Dan memang sudah takdirmu. Tapi hubungan ini nanti stuck. Ya, stuck. Tidak bergerak. Mungkin kamu mau nonton video ini langsung takutnya kan kita harus bisa ngontrol dan mengelola. Iya. Cinta itu anugerah. Tapi bagaimana kita meletakkan hati, meletakkan cinta itu? Karena cinta sendiri bisa menjadi bencana kalau kita salah mengelola. Bisa nggak bisa tidur, bisa membuat kita irang gairah. Masalahnya jadi nggak semangat kerja karena problem cinta ya. Merosot ini kartu licin sekali ya. Dadat ya. Ada dengan cara mengerti apa yang nanti kamu temui, siapa yang kamu temui, sarana untuk membuka lembaran baru kamu untuk menjadi lebih baik. Ya, kalau memang kamu harus menerima orang ini sebagai takdir kamu, jadikan dia menjadi atau menjadi hidupmu itu menjadi lebih baik. Versi hidup kamu itu menjadi lebih baik. Jangan menjadi lebih buruk karena mengenal orang-orang yang datang ke kamu ya. Takdir itu nggak bisa dirubah, tetapi nggak bisa dirubah, tapi kita bisa mengontrol atau bisa memperbaiki ke arah mana kita menjalani takdir itu. Aku takdirnya misalnya aku temu dia loh, tapi nggak bahagia. Nah itu takdir. Yang nggak bahagia, bisa kamu mengelola bagaimana agar kamu itu bisa bahagia. Ya kamu bisa melihat orang ini datang ke kamu tuh untuk tujuan apa. Dia itu tujuannya untuk kemana. Ya kan menjalin hubungan juga kita harus mempertimbangkan hubungan ini mau kemana. Cuma sekedar suka-suka, kesenangan hati, kesenangan emosional, keinginan aja atau memang ada tujuan. Nah ini disinilah kamu yang berkewajiban mengelola orang-orang yang akan datang nanti pada kamu. Walaupun ini adalah ditakdirkan untuk kamu, tapi kamu bisa paling tidak melihat mau ke arah mana hubungan ini nanti. Bisa dirubah ya Nes? Tidak, kita tidak bisa merubah takdir, tapi kita bisa memperbaiki takdir. Ibaratnya kalau kamu ditakdirkan hidup, cari pekerjaan sulit atau finansial sulit ya, tapi di mana kita mengerti bahwa Allah itu tidak akan pernah menjanjikan langit itu selalu biru, paham ya? Tetapi Allah selalu menyertai, termasuk takdir kamu yang memang minus gitu ya, misalnya nggak ada uang atau kamu memang hidupnya kesulitan, keterpurukan finansial, terus caranya bagaimana Des? Ya memperbaiki pola hidup kita ya kan? Lebih hemat,
bekerja lebih keras, lebih banyak sedekah, ya, lebih banyak berdoa, lebih banyak mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan kamu, ya kan. Lebih banyak berbuat baik, karena ini kita bukan bicara tentang rezeki, bukan bicara tentang uang atau rezeki, ini contoh ya, karena Allah itu mensukai orang yang bersyukur. Insya Allah yang tadinya orang ini kurang bagus untuk kamu karena kamu tidak bisa menjadi lebih baik, karena dia juga selingkuh beratnya gitu aja, ada punya pasangan gitu, atau kamu ya ini bisa terbolak-balik, ya insya Allah menjadi lebih baik, menjadi teman kek, jadi seorang kakak kek, jadi saudara kek, insya Allah orang-orang ini akan datang itu, tidak satu ya Des, lebih dari satu. Berapa kira-kira Des? Bisa 5, bisa 6, dengan variasi mereka masing-masing. Dan disinilah kewajiban kamu untuk menelaah apa yang menjadi takdir kamu dan untuk memperbaiki, bukan merubah ya. Oke. Karena takdir nggak bisa dirubah, itu takdir itu adalah udah termasuk bagian dari kuasa Allah gitu. Ya. Tapi kamu bisa mengerti, bisa melihat mana yang baik, mana yang tidak, yang harus kamu perbaiki. Ya, dan tentunya membawa versi bagus nggak buat kamu. Kalau kamu malah menjadi lebih parah, ya kan, seperti itu. Ya, oke. Di sini digambarkan nanti kalau orang-orang datang ini dan membawa dampak yang tidak bagus, tapi di sini kamu harus mengerti dan kamu harus menjadi lebih baik. Dan ini ada satu orang juga nanti di antara 6 atau 5 orang ini yang akan membawa kamu menjadi lebih baik. Jadi ya jangan diterima semua, tapi harus kamu filter. Orang-orang yang ditakdirkan akan segera datang padamu. Ya. Di sini ada yang disebut dengan chemistry. Nanti kamu akan mendapatkan chemistry dari di antara orang-orang yang datang itu. Kamu akan mendapatkan satu kecocokan, satu chemistry, satu dimana kamu dan dia itu saling bisa menerima, saling kayak merasa terkoneksi gitu, dan saling mengenali jiwa gitu. Jadi kayak memahami gitu ya, dan menyayangi tanpa syarat. Nanti kamu akan mendapatkan di antara orang-orang yang ditakdirkan untuk kamu ini ya, seperti itu. Maka jangan pernah lepas untuk selalu mengontrol dan mengelola diri ya, seperti itu. Ya, di sini juga ada yang disebut namanya Wheel of Fortune, dan nanti akan berjalan seiring berjalannya waktu itu akan menjadi lebih baik, dimana kamu di sini bisa dibilang kamu akan menemukan pasangan kamu yang sejati ya. Tapi kita tidak boleh melampaui batasan. Yang namanya cinta sejati itu adanya antara kamu dan pemilik alam semesta atau Tuhanmu. Ya, karena selebihnya yang ada di dunia ini hanya berbentuk sebuah bonus atau bisa disebut dengan bonus. Termasuk orang-orang yang datang yang ditakdirkan untuk kamu ini adalah bonus untuk kamu, di mana kamu harus bisa mengelola dan mengontrol pikiran dan hati kamu untuk mendapatkan yang paling tepat. Itulah keistimewaan sebagai manusia atau sebagai insan manusia, di mana kita diberikan suatu insting, diberikan suatu nalar, dan diberikan suatu kesempurnaan dari yang umat yang lainnya, seperti itu ya. Ya, di sini bisa dibilang apa ya namanya, kalau sampai salah pilih ya, salah mengontrol atau asal mengikuti kata hati ya, intuisi hati ya, beda dengan kata keinginan yang bersifatnya itu hanya sebuah keinginan saja, bukan menggunakan intuisi hati. Itu justru nanti akan membuat kamu menjadi lebih kayak masalah untuk
terpuruk atau kamu nanti akan mengalami sebuah belenggu untuk diri kamu sendiri ya. Orang-orang ini memang akan datang untuk kamu, dan orang-orang ini memang ditakdirkan untuk bertemu dengan kamu dan akan datang pada kamu ya. Kok bisa, Des? Bisa. Jodoh itu banyak sekali, cuman kamu ambil atau tidak. Dan kamu bisa nggak mengambil jodoh kamu itu dengan feeling kamu, dengan intuisi hati kamu ya. Oh ya, jangan pernah suka atau bahagia kamu didatengin orang banyak tetapi tidak menjadi istri ya. Tidak dihalalkan itu. Lebih baik mengenal satu orang tapi langsung dihalalkan daripada mengenal banyak orang tapi nggak ada yang halal, yang menghalalin kamu ya. Paham ya? Gini begini. Nah, ini nanti akan mengalami yang disebut namanya sebuah kesuksesan ya. Jangan pernah lupa gunakan intuisi hati yang pasti melibatkan Tuhan dalam mengambil sebuah keputusan langkah dalam hidup kamu. Jangan sampai hanya karena sesuatu yang salah ya, kamu akan menyesal sendiri. Di sini kamu ditakdirkan banyak orang-orang yang akan datang, tetapi di sini kamu bisa membedakan mana yang benar, mana yang berpotensi untuk membuat kamu menjadi lebih baik. Ya, di sini ada the harassment di mana berbentuk kesenangan dunia. Jadi hati-hati. Jangan pernah bahagia mempunyai pasangan banyak atau dicintai orang banyak ya. Ya. Dicintai orang banyak tapi nggak dihalalkan sama aja. Mendingan dicintai satu orang tapi dihalalkan ya. Ya. Di sini kamu akan disebut namanya membuka lembaran baru. Membuka lembaran baru ya, dimana kamu di sini dari sendiri akan menjadi mempunyai pasangan hidup. Yang buat ini berarti readingan ini khusus untuk orang-orang yang belum punya pasangan atau sahabat aku semua yang belum mendapatkan pasangan. Insya Allah ya, dengan bergonta gantinya seseorang datang pergi di kesempatan kali ini kamu bisa menjadikan ini pembelajaran bahwa segala sesuatu diputuskan tidak dengan diri sendiri tetapi harus melibatkan Tuhan, di mana harus menggunakan juga intuisi hati dan semuanya itu jangan sampai melepaskan yang disebut namanya kontrol dan mengelola hati dan pikiran ya, seperti itu. Dan tanda kutip mencintai apapun yang ada di dunia ini jangan menurut keyakinan kamu sendiri, tapi cintailah karena Allah ya, karena datang dan pergi karena Allah. Jadi kamu tidak akan merasa menyesal atau seandainya terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, seperti itu loh. Oke. Sekarang berdasarkan coba ya, kita akan lihat penegasannya ya. Orang-orang yang ditakdirkan akan segera datang padamu. Orang ini terlihatnya nanti santai ya, santai sekali dalam menyikapi ini, tapi dia akan datang pada kamu. Orangnya itu santai ya, orangnya punya pribadi santai, bijaksana ya, orangnya bijaksana, simpati lah pastinya ya, itu. Nyaman orangnya tuh, nyaman, penuh kasih sayang. Jadi kita nanti kamu bisa dibuat nyaman olehnya ya. Dan di sini ada orangnya itu gelisah ya, orangnya itu kayak sedikit depresi. Kenapa ya? Ada rasa itu karakter dia ya, mungkin pemalu ya, mungkin bisa jadi pemalu, tetapi orangnya tenang gitu loh. Introvert ya, introvert, lebih condong ke situ ya, lebih condong ke introvert. Dan di sini dia akan memulai untuk memikirkan
ke arah yang lebih gitu setelah terhubung dengan kamu. Pastinya butuh waktu ya, butuh proses, bukan segampang mudah membaca gitu. Dan di sini nanti akan terjadi yang disebut namanya hubungan putus nyambung. Artinya orang yang akan datang ini adalah orang yang kamu mengenal, kamu orang dekat. Mungkin ini mantan kamu atau orang yang pernah mengenal kamu kemudian terpisah lama, atau memang kalian memang di saat ini itu sudah tidak lagi memikirkan orang ini, tetapi orang ini akan menghubungi kamu lagi seperti itu ya. Oke. Di sini ada energi Gemini, ada energi Virgo, juga ada energi Scorpio ya, juga ada energi Cancer, juga ada energi Aquarius, juga ada energi Virgo kuat sekali ya. Ada Leo. Juga di sini ada energi Aries seperti itu. Itu elemen yang tercurah dan tertumpah di tebaran kartu ini. Ada Cancer ya. Ada Two of Cancer juga ada ya. Dan di sini juga ada Scorpio kuat sekali ya. Oke. Sekarang Goddess akan coba shuffle pesan untuk kamu. Ini pesan untuk kamu ya. Mengambil sesuai dengan tebaran kartunya aja. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ya, kita akan mulai. Satu persatu akan baca. Ini pesan untuk kamu saja. Kamu berbahagia, kamu berhak berbahagia tanpa dia ya. Yang penting kamu harus melibatkan apapun keputusan kamu itu mungkinlah yang terbaik, dan setialah ya dengan orang barumu, pasti orang yang kamu pilih ya, seperti itu. Jangan mempermainkan hubungan. Kalau kamu sudah menjalin hubungan ya jangan dipermainkan gitu. Nanti ada karma. Takut nggak sama karma? Takut kan? Segala sesuatu yang kita perbuat akan mengenai diri kita sendiri, sekecil apapun itu. Allah menyertaimu ya. Oke, amin. Dan tersenyumlah. Tersenyum ya. Nah, oke, salah semua. Jadi orang-orang yang ditakdirkan akan segera datang pada kamu itu silakan menunggu. Yang mau menunggu tetap dengan doa yang terbaik ya. Semoga dia datang membawa kebaikan dan membuat kamu menjadi versi yang lebih baik ya. Oke. Ada kesalahan dalam egoisme yang ditaruh tentang hati dan jiwa, ada kebenaran mutlak yang sama sempurna Allah Subhanahu wa taala yang kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah berkatimu. Amin. Bye.